Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan aspek kebahasaan teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kita dapat menjelaskan aspek kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, kita dapat menelaah aspek kebahasaan teks deskripsi. Aspek kebahasaan teks deskripsi terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian untuk mengonkretkan. 2. Menggunakan kalimat yang melibatkan panca indera. 3. Menggunakan kata dengan kata dasar K, T, S, P. 4. Menggunakan sinonim atau kata khusus dengan emosi kuat. 5. Menggunakan kalimat bermajas. 6. Menggunakan variasi kata. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Dalam teks deskripsi, sebuah kalimat dapat diikuti dengan kalimat perincian yang bertujuan untuk mengonkretkan atau menjelaskan kalimat sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Kalimat pertama, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat tersebut dapat dikonkretkan atau dijelaskan dengan memberikan kalimat perincian berupa dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, kata sangat baik dijelaskan atau dirincikan dengan kata menolong semua orang, ramah dan tutur katanya lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan kalimat yang melibatkan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang melibatkan panca indera berupa seolah-olah dapat dilihat atau dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat merasakan. Contoh, indera penglihatan. Kalimatnya, Pantai Senggigi merupakan pantai terpanjang dengan pasir putih. Kata pasir putih di sini melibatkan indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengaran. Debur ombak pantai terdengar berirama. Kata terdengar berirama jelas melibatkan indera pendengaran atau telinga. Yang ketiga, indera perasaan. Udara di sekitar pantai terasa segar. Kata terasa segar melibatkan indera perasaan. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan kata dengan kata dasar K, T, S, P. Setiap kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, P diikuti dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Apabila mendapatkan awalan me atau men, akan luluh atau mengalami perubahan bunyi. Contoh, me diikuti kata dasar dengan huruf K menjadi meng. Contohnya, me tambah konsumsi menjadi mengonsumsi. Kata dasar konsumsi apabila mendapatkan awalan me akan berubah menjadi meng. Jadi yang benar adalah mengonsumsi, bukan mengkonsumsi. Yang kedua, men diikuti kata dasar huruf T akan menjadi men. Contoh, me ditambah tetap menjadi menetap, bukan mentetap. Yang ketiga, men diikuti kata dasar dengan huruf awal S, contohnya serah, menjadi men. Men tambah serah menjadi menyerah, bukan menserah. Men diikuti kata dasar dengan huruf awal P menjadi mem. Contoh, pesona mendapatkan awalan me atau men menjadi memesona, bukan mempesona. Jadi ingat, apabila kata dasar
yang huruf pertamanya K, T, S, P mendapatkan awalan me akan lulu. Seperti tadi kata mengkonsumsi, yang benar adalah mengonsumsi, tetap, menetap, serah, menyerah, pesona, memesona. Ingat, ada pengecualian pada kata kaji, yang benar adalah mengkaji dan mengaji. Jadi kedua-duanya benar. Selanjutnya, teks deskripsi menggunakan sinonim atau kata khusus dengan emosi kuat. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain atau persamaan makna kata. Sinonim terbentuk dari kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal atau biasa dikenal dengan istilah hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau biasa dikenal dengan istilah hiponim. Kata-kata khusus ini memiliki emosi kuat. Perhatikan contoh berikut. Kata umum, indah, sinonimnya berupa kata khusus, elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Kata umum, melihat. Kata khususnya, menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Kata menonton lebih khusus atau memiliki emosi kuat jika dibandingkan dengan kata melihat. Begitupun dengan hewan peliharaan. Ada kata khususnya kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan, burung. Kata-kata inilah atau kata-kata khusus inilah yang digunakan dalam teks deskripsi karena kata-kata khusus ini dianggap memiliki emosi kuat atau gampang untuk diindrai. Contohnya, kucing lebih mudah diindrai atau lebih mudah kita bayangkan daripada hanya menyebutkan kata hewan peliharaan. Selanjutnya, menggunakan kalimat bermajas. Teks deskripsi biasanya menggunakan kalimat-kalimat bermajas. Majas merupakan cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau berupa kiasan. Atau dengan kata lain, majas ini adalah sebuah kalimat atau kalimat indah untuk membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lain. Ada 3 majas yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, majas personifikasi. Yang kedua, majas hiperbol. Yang ketiga, majas litotes. Majas personifikasi adalah salah satu gaya bahasa perbandingan dengan menganggap seolah-olah benda mati bisa berbuat seperti manusia. Atau majas personifikasi ini menganggap benda mati bisa berbuat seperti manusia. Contoh, angin laut mengelus wajah. Yang kedua, majas hiperbol. Majas hiperbol merupakan salah satu gaya bahasa perbandingan dengan melebih-lebihkan sesuatu dari keadaan sebenarnya. Atau majas hiperbol ini biasa dikenal dengan istilah bahasa-bahasa lebay, melebih-lebihkan. Contoh, keindahan pantai Senggigi adalah surga dunia. Yang ketiga, majas litotes. Majas litotes adalah salah satu gaya bahasa perbandingan dengan mengecilkan sesuatu dari fakta yang ada atau merendah diri. Contoh, hanya gubuk inilah yang menjadi tempat kami hidup selama ini. Gubuk mungkin maksudnya adalah rumah yang mewah ataupun rumah yang sederhana. Jadi dalam teks deskripsi biasanya ada 2 majas yang paling dominan atau paling banyak digunakan, yaitu majas personifikasi dan majas hiperbol. Selanjutnya, teks deskripsi biasanya menggunakan kata-kata bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dan variasi kata yang luas. Contoh kata indah, elok, permai, molek. Kalimatnya, pantai indah nan permai. Kata indah di sini memiliki banyak variasi. Contoh, molek, elok, permai. Contoh selanjutnya,
kata mengagumkan, memesona, menakjubkan, memukau. Misalnya kita buat kalimat pantai pasir putih Tonrangeng atau Paputo memiliki pemandangan yang begitu memesona. Kata memesona memiliki variasi kata mengagumkan, menakjubkan, memukau. Artinya, kata memesona ini bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Itulah yang dimaksud dengan variasi. Oke, demikianlah materi kita hari ini tentang aspek kebahasaan teks deskripsi. Mudah-mudahan mudah dipahami. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.